Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Maulid Nabi SAW, teman-teman sekalian, ini kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, tanya Nabi SAW pernah rayain enggak hari lahirnya? Sahabat-sahabat pernah rayain enggak? Tabi'in pernah rayain enggak? Tidak pernah ada jawaban dari orang yang memastikan Nabi pernah rayain seperti sekarang. Muncul maulid itu kapan? Secara histori tahun 230 Hijriah di zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir. Siapa Fatimiyah ini? Orang-orang yang berpaham Syiah. Siapa Syiah itu? Yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam dari Yaman. Di zaman Uthman bin Affan, dia mengaku sebagai Muslim, lalu dia memfitnah, mengatakan Abu Bakar sama Umar telah merebut khilafahnya Ali. Lalu sama Uthman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Dia lalu membuat kelompok pemberontak masuk ke Madinah membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dia masuk lagi buat fitnah baru. Dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahnya Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu pun menangkap dia lalu mengatakan, "Apa kau bilang itu?" Dia bilang, "Iya." Kata Ali, "Saya sendiri tidak pernah merasa begitu. Kenapa kau harus membahasakan itu?" Lalu dia bilang, "Saya yakin seperti itu." Kata Ali, "Kau harus bertobat. Kalau kau tidak tobat, saya akan cambuk kamu haddul muftari." Muftari ini adalah cambukan bagi pendusta. Kamu dusta. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah merebut khilafah saya. Saya pun tidak pernah mengatakan, bagaimana kau bisa ucapkan itu? Lalu dia bilang, "Ya saya tidak mau, walaupun kau cambuk saya." Kata Ali, "Kalau begitu kau membangkang terhadap pemerintah, hukumnya dikisos kepala kamu." Dia bilang, "Walaupun anda bunuh saya tetap mengaku. Kalau anda bunuh saya, maka saya akan mengatakan anda ini atau kamu ini adalah dia, kamu adalah Tuhan." Ini sudah sampai pada pengakuan Ali sebagai Tuhan. Maka sama Ali dikisos Abdullah bin Sabah ini. Tapi berkembanglah pemahaman. Inti pemahaman Syiah adalah bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang, dan bagaimana mereka mengatakan ya kalau sahabat itu kufur. Ini asas agama. Karena Abdullah bin Sabah memang ingin mencari kesalahan Islam. Dia mau hina Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa langsung. Yang dihina adalah mertua Nabi, Abu Bakar, Umar, istri Nabi Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dihina, gitu kan? Kalau anda betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua ajaran agama ini, nggak ada yang tersisa. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Al-Maidah ayat 3 yang tadi di awal pertemuan saya bacakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" sampai akhir ayat, beliau mengatakan ini tandanya ya, Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan, yang halal, yang haram, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang samar, yang jelas, semua sudah disampaikan. Jadi setiap muslim tidak boleh lagi menambah ajaran apapun setelah itu. Nabi SAW tidak ajarkan, tidak kita kerjakan. Hanya itu, sederhana saja. Hanya itu saja. Kalau ada perintahnya kerjakan, tidak ada perintahnya dijauhi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang berbuat yang tidak kami contohkan akan ditolak atau akan tertolak.